Di sebuah pagi yang cerah di pelabuhan Banten, hiruk-pikuk pedagang dari berbagai penjuru dunia memenuhi udara dengan aroma rempah dan suara tawar-menawar. Di tengah keramaian itu, berdirilah seorang pria berwajah tegas namun teduh, berpakaian sederhana namun berwibawa. Dialah Pangeran Ratu yang kelak dikenal sebagai Sultan Abu Al-Mafahir Mahmud Abdul Qadir, penguasa keempat Kesultanan Banten yang memimpin sejak tahun 1624. Pelabuhan Banten yang terletak di ujung barat Pulau Jawa adalah pusat perdagangan rempah-rempah yang makmur dan gerbang utama Nusantara bagi para pedagang asing, termasuk Belanda dan Inggris. Namun, di balik kemakmuran itu, ancaman kolonial mulai mengintai. Pasar ini adalah nadi kehidupan kita, tapi jangan sampai tangan asing menguasainya, ucap Abu Al-Mafahir kepada penasihatnya saat mereka berjalan menyusuri dermaga yang sibuk. Sebagai seorang raja sufi, Abu Al-Mafahir tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata dan diplomasi, tetapi juga menguatkan jiwa rakyatnya dengan nilai-nilai spiritual, tasawuf yang ia pelajari dari kitab-kitab sufi dan para ulama. Ketegangan dengan VOC Belanda semakin memuncak. Mereka ingin menguasai Jayakarta, pelabuhan strategis yang merupakan wilayah bawahan Banten. Suatu malam di ruang pertemuan istana yang remang, Abu Al-Mafahir berbicara dengan para pembesar kerajaan. Kita harus bersiap. VOC tidak hanya ingin berdagang, mereka ingin menguasai tanah kita. Kita tidak boleh menyerah pada monopoli mereka. Seorang penasihat berkata, "Namun Sultan, kekuatan mereka besar. Mereka punya kapal perang dan senjata canggih." Abu Al-Mafahir menjawab dengan tenang, "Kekuatan duniawi bisa kita lawan dengan strategi dan keberanian. Tapi yang terpenting, kita harus kuat secara batin. Kita adalah umat Islam, dan saya akan memimpin dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang." Di pasar dan masjid, rakyat Banten berkumpul, mendengar khutbah tentang keadilan, kesabaran, dan pentingnya menjaga persatuan. Sultan Abu Al-Mafahir sering hadir di tengah mereka, memberikan nasihat dan menguatkan semangat. Perang terbuka pun pecah antara pasukan Banten dan VOC dari tahun 1633 hingga 1639. Pertempuran sengit terjadi di darat dan laut. Namun, Abu Al-Mafahir tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. Ia mengirim utusan ke Mekah untuk menuntut ilmu dan mendapatkan dukungan ulama, memperkuat legitimasi spiritualnya sebagai raja sufi. Pada tahun 1638 di Mekah, Syarif Zaid bin Muhsin secara resmi mengesahkan gelar Sultan kepada Abu Al-Mafahir, menjadikannya Sultan pertama di Pulau Jawa yang menggunakan gelar tersebut secara resmi. Gelar ini bukan hanya simbol politik, tapi juga pengakuan spiritual atas kepemimpinannya yang menggabungkan kekuatan duniawi dan kedalaman tasawuf. Setelah pertempuran panjang pada tahun 1645, sebuah perjanjian damai dicapai dengan VOC. Banten berhasil mempertahankan wilayahnya dan monopoli perdagangan rempah-rempah tetap berada di tangan kerajaan. Di pasar Banten, suasana kembali hidup. Seorang pedagang berkata, "Berkat kepemimpinan Sultan, kita bisa berdagang dengan aman tanpa takut dikuasai asing." Di Masjid Agung, Sultan Abu Al-Mafahir berdiri di mimbar, berkata dengan suara penuh keyakinan, "Kita harus menjaga iman dan keadilan dalam setiap langkah. Kekuatan kita bukan hanya di pedang, tapi di hati yang bersih dan jiwa yang dekat dengan Allah." Kepemimpinan Sultan Abu Al-Mafahir membawa kemakmuran dan kestabilan bagi masyarakat Banten. Ia dikenang sebagai raja sufi yang memadukan kekuatan politik dengan spiritualitas, menjadikan Kesultanan Banten sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara yang kuat dan berwibawa.